Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Saya Nurul Aulia Ramdhani dengan NIM 2450191090 dari kelas C. Saya di sini ingin mempresentasikan laporan tugas kimia farmasi 1. Bagian 1 yaitu merancang prosedur analisis. Soal terlampir. Kemudian dijawab 1. Reaksi gugus fungsi, yaitu dengan gugus alkohol menggunakan uji Lucas. Disiapkan 5 ml sampel ditambah 1 ml ZnCl2 ditambah HCl pekat yang akan menghasilkan jika keruh singkat berarti alkohol tersier, jika keruh 5 menit berarti alkohol sekunder, dan jika negatif berarti alkohol primer. Kemudian ada gugus karbonil dengan pembentukan hidrazon. Disiapkan tabung reaksi, dimasukkan 10 tetes sampel ditambah 2,2 dinitrofenilhidrazon ditambah 2 tetes HCl pekat yang akan menghasilkan endapan jingga coklat. Kemudian ada gugus amina dengan uji diazotasi. Disiapkan tabung reaksi, dimasukkan 10 mg sampel dalam HCl ditambah 4 tetes NaNO2 ditambah 2 tetes larutan beta naftol dan 1 tetes NaOH akan menghasilkan warna merah atau jingga. Penerapan GAC-nya yaitu pengujian hanya dilakukan pada gugus yang diprediksi ada dalam struktur untuk menghemat reagen. Kemudian menggunakan jumlah sampel dan reagen dalam tetes mikroscale untuk meminimalkan limbah kimia berbahaya. Kemudian yang kedua ada reaksi alkaloid. Pertama-tama itu sampel senyawa, kemudian ditambahkan HCl encer. Kemudian HCl encer ini saat ditambahkan HCl encer ini akan terbentuk garam alkaloid tapi yang larut. Nah, kemudian di situ ada 3 uji. Yang pertama ada uji Mayer, terus ada uji Wagner dan uji Dagendorf. Untuk uji Mayer itu ditambahkan reaksi Mayer dulu, nanti akan muncul endapan warna putih. Untuk uji Wagner ditambah dulu sama reaksi Wagner akan muncul endapan warna coklat. Dan uji Dagendorf ditambah reaksi Dagendorf akan muncul endapan jingga. Penerapan GAC-nya 1. Memilih pelarut asam encer yang lebih aman bagi praktikan dan lingkungan dibandingkan pelarut organik kuat. 2. Hasil endapan segera dikelola untuk mencegah akumulasi logam berat dan bereaksi seperti merkuri pada Mayer. Kemudian ada spektrofotometri UV visible. Sampel senyawa ditambahkan pelarut air, kemudian larutan jernih tersebut dimasukkan ke dalam kuvet. Nanti dilakukan pengukuran spektrum UV visible. Panjang gelombang itu 200 hingga 400 nanometer. Kemudian dilakukan pengamatan gelombang maksimum yang akan terbentuk 2 bita khas. Yang pertama 200 hingga 220 nanometer, transisinya pi ke pi bintang, ikatan rangkap atau C rangkap O. Kedua 250 sampai 300 nanometer, sistem terkonjugasi atau cincin aromatik atau cincin purin. Penerapan GAC-nya itu metode ini tidak membutuhkan reagen kimia tambahan seperti pereaksi warna, sehingga tidak menghasilkan limbah cair kimia atau zero waste. Kedua, pengukuran instrumen menghemat waktu analisis dibandingkan reaksi kimia basah yang kompleks. Ketiga, hasil UV visible didukung analisis GAC dengan menunjukkan adanya struktur berikatan rangkap cincin dan cincin. Kemudian yang keempat ada spektrofotometri inframerah. Preparasi sampel metode KBR, itu campur KBR dan pres jika pelet atau letakkan langsung pada ATR. Kalibrasi alat spektro IR, lalu di pengukuran spektro IR 4000 sampai 400 nanometer. Kemudian identifikasi bita serapan khas. Pada 3200 hingga 3500 cm itu menghasilkan OH alkohol atau NH amina. Pada 1650 sampai 1750 cm yaitu C rangkap 2O yaitu karbonil atau amida. Pada 1500 sampai 1600 cm C rangkap 2C atau C rangkap 2N merupakan cincin heterosiklik. Dan pada 1000 hingga 1300 cm yaitu CO atau alkohol atau eter. Penerapan GAC-nya 1. Setiap gugus fungsi memiliki pita serapan khas pada gelombang tertentu.
Data IR sangat penting dalam GAC karena bisa langsung menunjukkan keberadaan gugus fungsi utama dan dapat menguatkan reaksi gugus fungsi atau alkaloid. Selanjutnya bagian 2 yaitu interpretasi dan data pembuatan kesimpulan. Nomor 1, soal terlampir. Pertanyaannya, jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas dan berikan tanggapan serta kesimpulan. Jawabannya itu, prinsip analisis kualitatif pada metode spektrofotometri UV visible didasarkan pada perbandingan karakteristik spektrum antara serapan sampel dengan baku pembanding atau data literatur yang meliputi panjang gelombang maksimum setiap senyawa kimia memiliki gugus kromofor seperti cincin benzena dan gugus karboksil pada asam benzoat akan menyerap radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang yang spesifik karena adanya transisi elektronik. Bentuk kurva spektrum serapan yang termasuk jumlah puncak dan lembah memberikan identitas sesual yang khas bagi suatu senyawa dalam pelarut tertentu. Kesesuaian, jika sampel memiliki panjang gelombang maksimum dan profil spektrum identik dengan baku pembanding, maka sampel tersebut dapat diidentifikasi secara kualitatif sebagai senyawa tersebut. Untuk tanggapan dan kesimpulan, berdasarkan spektrum sampel menunjukkan dua puncak serapan utama pada panjang gelombang 230,00 nm dan 273,80 nm. Sedangkan spektrum baku pembanding menunjukkan panjang gelombang maksimum pada 230 nm dan 274 nm. Profil atau bentuk kurva pada sampel menunjukkan pola yang sama persis dengan baku pembanding. Nilai panjang gelombang maksimum sampel sangat mendekati nilai baku. Selisihnya hanya 0,2 nanometer pada puncak kedua. Masih berada dalam batas toleransi alat dan eksperimental yang wajar. Kesimpulannya, bahwa bahan baku yang diuji adalah benar asam benzoat. Secara kualitatif, sampel tersebut memenuhi syarat identitas karena memiliki karakteristik spektrum serapan UV yang identik dengan baku pembanding asam benzoat dalam pelarut etanol. Kemudian nomor 2, soal terlampir. Pertanyaannya, berapakah nilai panjang gelombang senyawa tersebut? Transisi apa yang mungkin terjadi dan gugus apa yang mungkin dapat diduga dari nilai panjang gelombang tersebut? Di sini akan menjelaskan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap isolat yang diduga merupakan bahan kimia obat atau BKO dalam jamu asmagon. Jadi pertama, pada alur penyiapan sampel ini sebanyak 50 mg dilarutkan dalam 50 ml metanol yang akan menghasilkan konsentrasi stok 1000 ppm. Untuk mendapatkan serapan yang masuk dalam rentang hukum Lambert-Beer, dilakukan pengenceran bertingkat. Pengenceran pertama di pipet 1 ml ke 10 ml menjadi 100 ppm. Kemudian pengenceran kedua di pipet 1 ml lagi ke 10 ppm. Nah, hasil akhirnya konsentrasi larutan uji yang diukur adalah 10 ppm atau setara dengan 0,01 gram per liter. Untuk perhitungannya terlampir. Selanjutnya, untuk mencari nilai absorptivitas molar, kita perlu mengubah konsentrasi menjadi satuan molar dengan berat molekul atau BM sebesar 198 gram per mol. Didapatkan nilai moralitasnya sebesar 5,05 minus 10 pangkat minus 5 mol per liter. Perhitungan terlampir. Berdasarkan data spektrum, pada panjang gelombang maksimum 274,7 nanometer didapatkan absorbansi sekitar 0,5 menggunakan hukum Lambert-Beer dengan tebal kuvetnya hanya 1 cm. Diperoleh nilai epsilon maksimalnya itu sebesar 9.900 liter mol cm. Untuk nilai epsilon yang tingginya itu hampir 10.000, yang menunjukkan bahwa transisi elektron yang terjadi bersifat alawit atau diperbolehkan. Ini merupakan ciri khas dari transisi pi ke pi bintang. Secara kualitatif, spektrum menunjukkan dua puncak utama di area 230 nanometer dan 274 nanometer. Hal ini menandakan adanya sistem aromatik atau cincin benzen yang terkonjugasi dengan gugus kromofor.
Berdasarkan panjang gelombangnya, kita dapat menduga adanya gugus fungsi seperti karbonil, C-2O atau gugus fenolik yang terikat pada cincin aromatik. Selanjutnya untuk nomor 3, senyawa diidentifikasi sebagai kloramfenikol. Dengan rumusnya itu C11H12Cl2N2O5. Data fisik menunjukkan serbuk pahit dengan jarak lebur itu 150 sampai 151 derajat Celcius sesuai standar Farmakope Indonesia edisi 6 dan Martin Wood. Uji kimia positif reduksi amin mengonfirmasi bahan gugus nitro. Sementara spektrum UV memberikan epsilon tinggi sebesar 3,1 kali 10 pangkat 4. Data diperkuat oleh spektrum IR yang menunjukkan puncak khas OH yaitu 3034,8 cm, C-2O amida yaitu 1684 cm, dan CCl 846 cm. Kemudian untuk nomor 4 yang terakhir, senyawa dengan BM 151 gram per mol ini memiliki profil parasetamol, memiliki jarak lebur 170 hingga 171 derajat Celcius yang mengindikasikan kemurnian tinggi sesuai referensi Fockel. Uji FeCl3 positif membuktikan adanya gugus fenol didukung nilai epsilon sebesar 1,71 kali 10 pangkat 4 pada 243 nanometer. Konfirmasi IR menunjukkan serapan OH fenolik yaitu 3326 cm dan C-2O 1654 cm. Integrasi data fisik kimia, instrumental, UV visible atau inframerah memastikan isolat ini adalah parasetamol. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.